Diperlihatkan seorang anak berusia 12 tahun yang hidup di kota barat Lebanon bernama Zain. Suatu hari, Zain datang ke sebuah apotik untuk membeli obat bernama Tramadol, yaitu sejenis obat penghilang rasa sakit atau penenang diri. Namun, banyak orang menyalahgunakan obat ini karena termasuk dalam golongan obat narkotika. Setelah pulang dari apotik, Zain menyerahkan obat tersebut kepada ibunya. Obat itu lalu dibubuk, dilarutkan ke dalam air, dan digunakan untuk merendam pakaian. Setelah dikeringkan, pakaian tersebut dijual kepada para narapidana dengan cara diselundupkan. Dari situlah ibu Zain mendapatkan uang. هيك خليت الشيف يعني $15 لانه عم يهدروا ايدين. Suatu hari, Zain bekerja di sebuah toko milik Azad setelah menemani ibunya. Namun, di tengah pekerjaannya ia merasa iri karena melihat anak-anak seusianya bisa bersekolah. Selesai bekerja, Zain diberi imbalan oleh Azad. Selain sebagai pemilik toko, ternyata Azad adalah seorang bujangan yang menyukai adik Zain yang bernama Sahar. Zain tampak tidak menyukai hal itu. Saat di rumah, Zain terlihat kelelahan dan beristirahat di kamar bersama adiknya. Setelah bangun dari tidurnya, Zain melihat bercak darah di kasur. Saat mereka sedang berjualan jus buah di pinggir jalan, Zain membawa Sahar ke toilet. Ternyata ia mengetahui bahwa bercak darah itu berasal dari Sahar yang sedang mengalami menstruasi pertamanya. تذكري عليا؟ لكن دخل الجحش المقبول أخذها إني هبط مسعد بس أسعد كتير منيح أسعد كبرهوتي. Zain meminta Sahar agar merahasiakan hal itu karena ia khawatir jika orang tua mereka tahu, maka Sahar akan segera dinikahkan. Zain pun memberikan bajunya untuk digunakan Sahar sebagai pembalut sementara. Malam harinya, Zain memberanikan diri berkata kepada ayahnya bahwa ia ingin bersekolah. Namun, sang ayah tidak setuju karena menurutnya hal itu akan mengganggu pekerjaan Zain. Berbeda dengan ibunya, sang ibu justru mendukung Zain untuk bersekolah karena ia yakin bahwa suatu saat nanti Zain bisa membantu meringankan beban keluarganya. Keesokan harinya, saat pulang kerja, Zain terkejut melihat banyak ayam di rumahnya. Ia pun makin bingung ketika melihat Azad berada di dalam rumah, duduk berdampingan dengan Sahar yang sudah berdandan rapi. Ibu Zain berkata bahwa pertemuan itu hanya untuk membicarakan uang sewa rumah. Namun Zain tahu Sahar sebenarnya telah dilamar oleh Azad. Zain yang tak terima hanya bisa menangis karena tidak mampu berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Zain berencana membawa kabur Sahar dari rumah karena ia menolak perjodohan antara Sahar dan Azad. Zain pun mulai berkemas dan menyiapkan perbekalan untuk kabur. Namun saat dia kembali ke rumah, ibunya sudah mengetahui rencana mereka. Hal itu membuat sang ibu marah besar hingga terjadi pertengkaran antara Zain dan ibunya. Tak lama kemudian, ayah mereka datang dan langsung membawa Sahar pergi. Zain hanya bisa menangis melihat adiknya dibawa tanpa bisa mencegah. Setelah kejadian itu, Zain memutuskan pergi sendirian tanpa arah. Ia berjalan hingga sampai di sebuah taman bermain di kota lain. Di sana ia menghabiskan waktu hingga tertidur karena bekalnya sudah habis. Kelaparan, Zain pergi ke sebuah restoran dan bertemu dengan seorang wanita yang sedang membersihkan restoran bernama Tiges. Zain meminta pekerjaan kepadanya, namun Tiges tidak bisa memberikannya karena ia bukan pemilik resto tersebut. Zain akhirnya berkeliling dan mencoba menanyakan lowongan pekerjaan ke beberapa orang. Namun, Zain tak mendapatkan pekerjaan apapun meski ia sudah berkeliling seharian. Di sisi lain, Tiges yang sedang berada di toilet tampak seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Ternyata ia selalu membawa anaknya yang masih bayi ke tempat kerja dan menyembunyikannya di toilet. Tiges sendiri sebenarnya adalah seorang imigran gelap bernama Asti Rahil yang berasal dari Ethiopia. Malam harinya, Zain kembali bertemu dengan Tiges. Ia meminta sedikit makanan karena merasa lapar. Tiges yang merasa iba akhirnya mengajak Zain ikut pulang bersamanya. Di rumah, Zain dimandikan dan diberikan makanan. Tiges juga mengizinkan Zain tinggal di rumahnya.
Keesokan harinya, Tiges meminta tolong kepada Zen menjaga anaknya yang bernama Jonas. Karena statusnya sebagai imigran gelap, Tiges selalu mengganti identitas dan penampilannya. Ia juga mengingatkan Zen untuk memberi susu dan mengganti popok Jonas. Zen pun menjaga Jonas dengan penuh tanggung jawab. Mereka sesekali bermain dan bercanda bersama hingga akhirnya Tiges pulang membawa sisa kue dari tempat kerjanya. Mereka pun makan kue itu bersama. Saat makan, Tiges bertanya tentang keadaan keluarga Zen dan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Keesokan harinya, Tiges pergi ke pasar untuk menemui seorang pria bernama Aspro yang bisa membuat kartu identitas palsu. Aspro adalah seorang pemalsu identitas khusus untuk para imigran gelap. Namun, harga kartu identitas yang ditawarkan cukup mahal, sedangkan Tiges tidak memiliki cukup uang untuk membelinya. Aspro pun memberikan dua pilihan kepada Tiges, membayar kartu identitas palsu seharga $1.000 atau menyerahkan anaknya kepada Aspro sebagai ganti. Mendengar itu, Tiges sadar akan niat busuk Aspro yang sebenarnya adalah bagian dari sindikat perdagangan manusia. Aspro memberikan waktu 7 hari kepada Tiges untuk mengumpulkan uang. Jika gagal, maka Aspro tidak akan membantunya lagi. تيجي 7 أيام أو بتجيب المصاري أو بتجيبي ابنك understand. Esok harinya, Tiges berusaha mencari pinjaman uang. Namun karena statusnya sebagai imigran gelap, ia kesulitan mendapatkan pinjaman. Akhirnya, Tiges terpaksa menjual rambut sendiri agar mendapat uang tambahan. Besoknya, Tiges kembali meminta Zen untuk menjaga Jonas karena ia hendak pergi ke suatu tempat untuk menelpon ibunya. Hingga larut malam, Tiges belum juga pulang dan hal itu membuat Zen mulai khawatir. Bahkan sampai pagi harinya, Tiges masih belum kembali. Zen yang semakin cemas akhirnya membawa Jonas keluar rumah untuk mencari Tiges. Ia menuju ke tempat kerja Tiges, namun salah satu rekan kerja Tiges mengatakan bahwa Tiges sudah tidak masuk kerja kemarin. Rekan kerjanya juga menyebut kemungkinan Tiges pergi ke tempat pria bernama Aspro. Zen pun pergi ke tempat Aspro. Di sana ia mengatakan bahwa Tiges belum pulang sejak kemarin. Aspro mencoba menghubungi Tiges, namun ponselnya tidak aktif. Ia kemudian memberikan makanan kepada Zen dan Jonas, lalu membujuk Zen agar Jonas tinggal bersama Aspro untuk sementara waktu. Namun, Zen menolak tawaran itu dan segera pergi. Saat sedang beristirahat, Zen bertanya kepada seorang anak perempuan tentang tempat untuk membuka botol minum. Anak perempuan itu bahkan membantu Zen membuka tutup botol tersebut. Mereka pun berkenalan dan anak perempuan itu bernama Maisun, seorang pedagang asongan di pasar. Kemudian Zen dan Jonas bahkan sampai tertidur saat mencari Tiges. Di sisi lain, penyebab Tiges tak kunjung pulang ternyata karena ia tertangkap oleh petugas imigrasi dan dibawa ke dalam penjara. Di dalam penjara, Tiges berusaha membuang ASINya agar tidak ketahuan sedang menyusui. Jika petugas tahu bahwa Tiges sedang merawat seorang anak, maka anaknya akan diambil paksa dan besar kemungkinan Tiges tidak akan diizinkan menemui anaknya lagi. Esok harinya, Zen dan Jonas memutuskan untuk kembali ke rumah. Jonas terus-menerus menangis karena belum minum susu sejak kemarin. Akhirnya, Zen mencoba membeli susu termurah yang bisa ia temukan. Ia bahkan diam-diam mencuri botol susu milik seorang anak yang sedang tertidur. Namun, Jonas menolak minuman susu itu karena ia terbiasa minum ASI dari ibunya. Karena di rumah sudah tidak ada makanan, Zen pergi ke pasar ikan untuk mencari sisa-sisa ikan yang masih layak dimakan. Saat sedang berjalan, Zen melihat papan skateboard milik seorang anak kecil. Ia pun merebut papan tersebut dan langsung berlari. Ternyata papan skateboard itu digunakan Zen untuk membawa Jonas karena ia sudah kelelahan jika harus terus menggendongnya. Zen mencoba bertahan hidup dengan menjual panci-panci bekas di pasar. Di sana, ia bertemu kembali dengan Maisun. Zen bertanya kepada Maisun soal bantuan makanan gratis di posko. Namun, posko itu ternyata hanya melayani pengungsi dari Suriah, sedangkan Zen berasal dari Lebanon. Maisun berkata bahwa Zen tidak akan bisa mendapatkan bantuan makanan di sana. Namun, keesokan harinya Zen tetap nekat pergi ke posko bantuan Suriah dengan harapan bisa mendapatkan sesuatu. Ia berbohong kepada petugas bahwa dirinya berasal dari Suriah dan menceritakan kisah yang menyedihkan agar petugas percaya padanya. Akhirnya, Zen berhasil mendapatkan makanan, susu, dan popok untuk Jonas.
Kemudian Zen membongkar tangki air milik Tegas yang menjualnya kepada Aspro. Ternyata Aspro mau membelinya dengan harga yang cukup mahal. Di situ Aspro kembali mencoba membujuk Zen agar mau memberikan Jonas kepadanya dengan iming-iming uang yang cukup besar agar Zen bisa kabur ke Swedia. Namun Zen kembali menolak tawaran itu. اللي بدك اياه بوصلك على القمر بس انت اكل يا فوفو تفضل معلمي. ماشي حيل. Setelah itu Zen menggunakan sebagai uang hasil penjualan untuk mandi dan mencuci baju di tempat pencucian mobil. Ketika Zen sedang menjemur bajunya di rumah, ia tak sengaja menemukan resep obat milik ibunya yang biasa digunakan untuk membeli tramadol. Saat itulah muncul sebuah ide dalam benaknya. Ia membeli obat dari apotek dan melarutkannya ke dalam air untuk dijual sebagai minuman. Zen mulai menjual minuman itu kepada remaja-remaja di sekitar wilayahnya. Awalnya minuman tersebut cukup laku, bahkan Zen menabung dari hasil penjualannya. Namun tak lama kemudian para pembeli merasa tertipu. Mereka mulai menolak dan mengusir Zen setiap kali ia menawarkan minuman itu. Suatu ketika saat Zen pulang, ia terkejut melihat barang-barang rumah berceceran di luar. Ia makin kaget saat mendapati rumahnya sudah terkunci rapat. Padahal ia masih menyimpan semua uangnya di dalam rumah. Zen yang panik mencoba mendobrak pintu dengan segala cara hingga menimbulkan suara gaduh. Tiba-tiba seorang tetangga datang dan berkata bahwa rumah tersebut belum membayar uang sewa, sehingga pemilik rumah menguncinya dari luar. Zen yang bingung hanya bisa menatapi nasibnya di pinggir jalan. Ia bahkan sempat mencoba meninggalkan Jonas sendirian dengan cara mengikat kaki Jonas agar tidak bisa mengikutinya. Namun dari kejauhan, Zen melihat Jonas duduk sendiri dengan tatapan polos. Hatinya tak tega, ia pun kembali dan memeluk Jonas. Baginya, Jonas bukan sekedar beban, ia sudah menganggapnya seperti adik kandungnya sendiri. Zen yang putus asa akhirnya kembali menemui Aspro. Maksud kedatangannya adalah karena ia ingin pergi dari negara itu dan berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik di luar sana. Aspro pun mengiming-iming Zen dengan janji-janji manis, bahkan hidup di luar negeri akan jauh lebih enak, lebih tenang dan penuh harapan. Tapi Zen tak menyadari bahwa di balik semua itu Aspro punya niat jahat. Ia sebenarnya ingin menjual Zen. Aspro kemudian bertanya apakah Zen memiliki berkas identitas diri. Karena menurutnya jika ingin pergi ke luar negeri, Zen harus memiliki dokumen identitas resmi. Zen menjawab bahwa mungkin saja dokumen itu masih ada di rumah orang tuanya. Zen yang polos dan penuh harapan akhirnya mempercayai Aspro. Ia pun memeluk Jonas untuk terakhir kalinya sebelum menyerahkannya ke tangan orang asing. Setelah itu, Zen kembali ke rumah orang tuanya untuk mencari dokumen identitas. Ibunya yang melihat kedatangan Zen langsung terkejut dan buru-buru membangunkan ayah Zen. Namun sang ayah justru terlihat marah besar karena Zen pergi tanpa kabar begitu lama. Kemarahannya semakin memuncak ketika tahu bahwa Zen kembali hanya untuk mengambil dokumen. Tapi meski marah, sang ayah akhirnya tetap menunjukkan berkas-berkas yang Zen cari. Tanpa sadar dalam proses itu ayahnya mengatakan bahwa salah satu anaknya telah meninggal dunia. Zen yang terkejut segera bertanya siapa yang meninggal. Namun kedua orang tuanya hanya diam. Tak ada penjelasan. Dari situ Zen mulai menyadari kenyataan pahit bahwa Sahar, adiknya perempuan yang ia sayangi, telah meninggal dunia. Kesedihan dan amarah seketika menyelimuti Zen. Ia percaya bahwa kematian Sahar ada hubungan dengan Asad. Tanpa pikir panjang, dipenuhi oleh dendam dan kehancuran hati, Zen langsung berlari ke dapur mengambil pisau dan keluar menuju toko Asad. Ayahnya yang melihat kejadian itu langsung berusaha mengejar. Namun tubuhnya sudah tak sanggup menandingi kecepatan Zen. Tak lama Zen pun menghilang masuk ke dalam toko. Selanjutnya diperlihatkan Zen dibawa oleh petugas dengan tangan terborgol dan wajah penuh noda darah. Ia terlihat lelah, dingin dan penuh luka, bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati. Zen pun dimasukkan ke dalam penjara, di mana secara kebetulan Tiges juga berada di sana. Hingga suatu hari Tiges mendengar nama Zen dipanggil oleh petugas. Ia langsung berteriak histeris memanggil Zen dan menanyakan keberadaan anaknya. Karena kegaduhan itu, keduanya akhirnya diinterogasi oleh petugas. Zen pun menjelaskan ciri-ciri Aspro, pria yang telah membawa Jonas pergi.
Beberapa waktu kemudian ibu Zen datang membesuk, membawakan makanan untuk anaknya. Di sana sang ibu mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bisa melakukan apa-apa atas kematian Sahar. Ia juga memberitahu bahwa saat ini ia sedang hamil dan ingin agar Zen yang memberi nama untuk bayi yang akan lahir. Ia menawarkan nama Sahar agar kenangan tentang adik Zen tetap hidup. Namun bukannya merasa terhibur, Zen justru semakin hancur. Kata-kata ibunya terasa seperti luka baru. Ia merasa semua yang dikatakan ibunya hanya membuatnya makin sakit hati. Zen pun meninggalkan ibunya sambil membawa makanan yang diberikan, lalu membuangnya begitu saja ke tempat sampah. Suatu hari saat berada di dalam penjara, Zen melihat sebuah acara televisi yang sedang ditayangkan langsung. Di acara itu, penonton yang menelpon diberi kesempatan untuk menceritakan apapun yang mereka ingin sampaikan. Esoknya, Zen memberanikan diri untuk menelpon acara tersebut. Ketika penyiar bertanya dari mana ia menelpon, Zen pun menjawab, "Aku menelpon dari penjara anak-anak." Jawaban itu mengejutkan semua orang di studio, bahkan membuat teman-teman satu penjara Zen ikut terdiam. Mengetahui bahwa Zen lah yang menelpon, penyiar acara televisi itu pun bertanya dengan lembut, "Apa yang ingin kamu sampaikan?" Zen dengan suara bergetar menahan emosi dan menjawab, "Aku ingin menuntut orang tuaku dan memberikan pesan kepada semua orang tua di luar sana. Kalau kalian tidak bisa merawat anak-anak kalian dengan baik, jangan melahirkan kami ke dunia ini." Kisah Zen yang disiarkan secara langsung itu pun menjadi viral. Banyak yang tersentuh, banyak pula yang marah. Hingga akhirnya muncul seorang wanita bernama Nadine, seorang pengacara yang tergerak hatinya untuk membantu Zen. Nadine bersumpah akan memperjuangkan keadilan bagi Zen di pengadilan. Selanjutnya diperlihatkan Zen dan Tigges yang dibawa ke ruang persidangan. Sementara itu, kedua orang tua Zen datang menggunakan bus. Di luar gedung pengadilan, para wartawan sudah ramai berkumpul menunggu sidang yang akan menjadi sorotan nasional itu. Saat sidang dimulai, hakim bertanya kepada orang tua Zen, "Apa alasan kalian dihadirkan di persidangan ini?" Tak lama, giliran Zen yang ditanya. Hakim dengan tegas bertanya, "Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu?" Dengan suara pelan namun tegas, Zen berkata, "Aku kecewa karena kalian telah melahirkanku ke dunia ini tanpa pernah benar-benar menginginkanku." Semua orang di ruang sidang terdiam. Lalu ayah Zen menjelaskan alasannya menikahkan Sahar dengan Asad. Ia mengira Sahar akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, Tigges memberikan kesaksian. Ia menjelaskan bahwa Zen pernah tinggal bersamanya dan membantu merawat Jonas dengan penuh kasih sayang. Ia juga mengungkapkan bahwa ia pernah membeli identitas palsu dari Aspro. Tak lama, Asad pun dihadirkan ke ruang sidang. Ia datang dengan kursi roda. Hakim bertanya dengan nada tegas, "Di usia berapa kamu menikahi Sahar?" Asad menjawab, "Saat dia berumur 11 tahun. Hakim kembali bertanya, "Apakah Sahar memahami arti dari pernikahan?" Asad menjawab bahwa di lingkungannya menikah muda adalah hal yang biasa. Lalu terungkap fakta mengejutkan. Sahar hamil 3 bulan setelah menikah. Semula semuanya tampak berjalan normal. Hingga suatu malam, Sahar merasakan sesak napas yang parah. Ia dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Ia meninggal di gerbang rumah sakit. Nadine, pengacara Zen, menatap tajam ke arah ibu Sahar. Ia bertanya, "Mengapa Anda tidak merasa bersalah atas semua ini?" Sang ibu menjawab dengan nada emosional, "Kamu tidak tahu rasanya hidup dalam kemiskinan. Tidak tahu rasanya harus memilih antara makan atau bertahan hidup." Lalu giliran Zen yang bicara dengan mata berkaca-kaca. Ia pun berkata, "Anak yang kalian kandung sekarang akan bernasib sama sepertiku jika kalian tidak berubah." Hakim pun mengajukan pertanyaan terakhir, "Apa yang kamu inginkan dari orang tuamu?" Dan Zen pun menjawab, "Aku tidak ingin mereka punya anak lagi." علي صوتك ما ما سمعت بقى بدي اياه. خلف اي نعم. ما بعتقد لحد Adegan pun berganti pada polisi yang berhasil menangkap Aspro di tempat persembunyiannya. Mereka juga menyelamatkan para korban perdagangan manusia. Di antara mereka ada Jonas yang sedang menangis ketakutan. Tak lama kemudian terlihat Tigges yang telah bebas dari penjara. Dari kejauhan, seorang wanita datang membawakan Jonas ke arahnya. Saat mata Tigges menangkap sosok anaknya, ia berlari tanpa ragu dan memeluk Jonas dengan erat. Tangis bahagia pun pecah setelah sekian lama dipisahkan. Akhirnya mereka dipertemukan kembali.
Di akhir film kita melihat Zen sedang menjalani sesi foto. Petugas di sana berkata dengan lembut, "Ini untuk paspor, bukan akte kematian." Sejenak Zen terdiam, lalu perlahan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, senyum pun muncul di wajah Zen. Dan film pun selesai. Film ini bukan hanya menyentuh, tapi juga membuka mata tentang arti tanggung jawab, keberanian untuk bersuara, dan harapan dari mereka yang hidup dalam bayang-bayang. Bahkan di tengah kehancuran, suara anak kecil bisa menggema lebih keras dari dunia yang diam terhadap penderitaan. Meski ia lahir tanpa pilihan, kita tetap punya kekuatan untuk bermimpi dan bertahan. Terima kasih sudah menonton, jangan pernah menyerah, lakukan yang terbaik. Sampai jumpa di next video.